Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjina min adabi yaumil qiyamah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih, fa salawatu rabbih wa salamu alayhi. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat minal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala, kembali pada pagi yang penuh berkah ini kita bisa bersama-sama hadir dalam majelis yang mulia, belajar ilmu sebagai bekal di dalam menjalankan agama, agar kita benar-benar berada di atas syariat yang telah dipandu oleh Nabi kita yang mulia. Karena ketika ibadah didasari oleh ilmu, maka tidak akan ada persamaan antara ibadah yang dilakukan tanpa ilmu. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam telah menyatakan hal demikian, bahwa tidaklah sama antara seorang alim dengan seorang abid. Al-alim, dia belajar ilmu, kemudian dia memiliki ilmu serta dia mengamalkan berdasarkan ilmu. Sedangkan orang yang abid, semangat yang dimiliki tidak mencukupi di dalam beribadah kepada Allah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membuatkan perumpamaan bahwa al-alim beribadah memiliki keutamaan seperti bulan jika dibandingkan dengan yang lainnya. Maka begitulah Islam memberikan kepada kita semangat untuk senantiasa belajar dan memiliki ilmu dalam urusan agama ini. Allah Ta'ala berjanji kepada orang-orang yang memiliki ilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Mudah-mudahan ilmu kita pelajari menjadi sebab diangkatnya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tak lupa dan tak bosan untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan selawat yang senantiasa kita baca menjadi bukti cinta kita kepadanya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Ikhwani ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, kembali kita pada pagi yang penuh berkah ini melanjutkan pembahasan tentang 200 tanya jawab seputar keyakinan kita kepada Allah dan keimanan kita, sampai pada pertanyaan yang ke-134, yaitu tentang jenis-jenis syafaat. Kam anwa'us syafa'ah wa ma a'zamuha. Berapa jenis syafaat dan apakah syafaat yang paling besar? Pada pertemuan sebelumnya, pada pertanyaan 133, kita sudah bahas tentang dalil syafaat, baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa syafaat itu didapatkan dengan 3 syarat.
Pertama, ridhonya Allah kepada orang yang akan diberi syafaat. Ridhonya Allah kepada orang yang akan diberi syafaat. Yang kedua, ridhonya Allah kepada yang akan memberikan syafaat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meridhoi orang yang akan diberi dan orang yang akan memberi. Jadi syafaat didapati dengan 3 syarat tersebut. Pada pagi ini kita akan melihat berapakah jenis syafaat itu. Maka dijawab oleh muallif kitab, a'zamuha asy-syafa'atul uzma. Yang paling besar syafaat itu adalah syafaat uzma. Kapan itu? Fi mauqifil qiyamah, pada saat kita berada di hari kiamat di padang mahsyar. Fi ayyati Allah Ta'ala li faslil qada baina ibadih, di saat Allah datang akan memutuskan seluruh perkara hamba-hambanya. Wa ya khassatun lin nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Asy-syafa'atul uzma ini adalah khusus diberikan kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut dengan al-maqam al-mahmud, maqam yang terpuji. Sebagaimana yang telah Allah janjikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Itulah saatnya Nabi alaihi salatu wasallam memberikan kepada Rasulullah maqam yang sangat terpuji, maqam yang sangat mulia. Dan pada saat manusia dilanda oleh kesedihan, di saat pada padang mahsyar, penantian yang sangat panjang, kerisauan yang sangat dahsyat, bahkan keringat berkucuran, bahkan ada orang jadi tenggelamkan oleh keringatnya. Di saat sulit seperti itu, semua orang membutuhkan pertolongan. Semua orang meminta kepada Allah agar Allah segerakan keputusan itu. Sehingga kita dapat dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia datang kepada Nabi Adam alaihi salam meminta kepada Adam, "Wahai Adam, agar engkau sampaikan kepada Rabbuna, kepada Tuhan kita, agar Allah berikan keputusan segera." Adam menolak, merasa tidak sanggup untuk menyampaikan itu kepada Allah. Kemudian manusia pun datang kepada Nabi Nuh alaihi salam, awal rusul, orang yang dianggap mampu untuk menghadap Allah untuk meminta keputusan. Nuh pun menolak. Kemudian datang kepada Nabi Ibrahim alaihi salam yang digelar dengan Khalilur Rahman, Khalilullah, kekasih Allah. Merasa Ibrahim tidak sanggup untuk meminta itu kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian manusia pun datang untuk meminta pertolongan kepada Musa agar disampaikan kepada Allah agar diputuskan segera. Musa pun tidak sanggup. Kemudian berpindah kepada Nabi Isa alaihi salam. Isa pun tidak sanggup untuk mengatakan itu kepada Allah. Wa kulluhum yaqul, semua mereka dari Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, semua mengatakan nafsi, nafsi. Artinya mereka semua mengatakan diri saya sendiri pun belum ada jaminan untuk selamat. Bayangkan, mereka para nabi dan rasul mengatakan hal yang seperti itu. Pada saat yang sulit itu mereka mengatakan nafsi, nafsi. Tak sanggup untuk menghadap Allah tabaraka wa ta'ala agar Allah berikan keputusan segera. Illa ayyantahu ila nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampailah terakhir mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayaqulu ana laha. Nabi mengatakan, saya yang akan sanggup mengatakan itu kepada Allah. Dalam hadis sebelumnya kita sudah bahas, ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sujud dan memuji Allah tabaraka wa taala dengan pujian yang belum ada, setinggi-tinggi pujian yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di saat itu. Nabi sujud, kemudian dikatakan kepadanya, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Angkat kepalamu. Ada suara yang mengatakan seperti itu. Angkat kepalamu.
Sal tu'ta, minta kamu pasti diberi. Wasfa' tusyaffa, berilah, mintalah syafaat, kamu kemudian akan diizinkan untuk memberikan syafaat itu. Inilah yang disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, bahwa Rasulullah yang akan memberikan syafaat al-uzma, syafaat yang agung pada masa itu, pada saat yang sulit seperti itu, dan itu diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kekhususan bagi Nabi kita alaihi salatu wassalam yang tidak dimiliki oleh para nabi dan rasul yang lainnya. Pada saat seperti itu Rasul meminta kepada Allah agar Allah selamatkan umatnya. Pada saat sulit seperti itu yang diingat Nabi hanya umatnya, agar Allah selamatkan umatnya, agar Allah berikan kemudahan pada umatnya. Tidakkah kita ma'asyal hadirin wal hadirat bersyukur kepada Allah atas nikmat yang mulia ini? Tidakkah kita cinta kepada Rasulullah? Tidakkah kita rindu untuk menjalankan, untuk bertemu dengannya, dan untuk mengucapkan terima kasih kepadanya atas izin Allah tabaraka wa ta'ala? Maka buktikan rasa cinta kita kepadanya dengan berusaha untuk menjalankan syariatnya, mencintai dan mengagungkan sunnahnya, dan tinggalkan orang-orang yang melecehkan dan menghinakan ya sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, addu 'alaiha bin nawajiz, pegang teguh agama Allah yang mulia ini. Gigit dengan gigi geraham kita. Usahakan dalam setiap hidup kita bahwa tidak ada dari sunnah-sunnah Rasulullah, dari agama yang mulia ini, kecuali kita berusaha untuk menjalankannya. Ma'asyal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini yang pertama, dan ini yang paling besar. Yang kedua, di antara bentuk syafaat adalah ketika masuk surga. Wa awwalu man yastaftih babaha nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalu man yadkhuluha minal ummatuhu. Syafaat yang kedua adalah syafaat ketika masuk surga, bahwa Nabi kita alaihi salatu wassalam yang pertama kali membuka pintu surga. Di saat Rasulullah mengetuk pintu surga, kemudian ada malaikat yang mengatakan, man anta, siapa kamu? Qala ana Muhammad, saya adalah Muhammad. Maka malaikat mengatakan, bima umirtu an la aftahal jannah, bika umirtu bi an la aftahal jannah. Disebabkan kamu, aku tidak boleh diperintahkan untuk membuka surga. Ketika Rasulullah sudah datang di depan pintu surga, maka kemudian dikatakan dia Muhammad. Di saat itulah dibukakan pintu surga itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah langsung masuk sendiri? Tidak. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu umatnya. Menunggu umatnya. Bahkan kerinduan Rasulullah tidak hanya di dunia kepada umatnya, bahkan tidak hanya kepada orang-orang yang hidup bersamanya. Bahkan Nabi di saat hidup di zaman dahulu telah mengatakan, aku ingin bertemu dengan saudara-saudara aku. Maka para sahabat mengatakan, awalasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami adalah saudara-saudaramu? Kata Rasul, tidak, kalian adalah sahabatku, adapun saudara-saudaraku adalah orang-orang yang datang di akhir zaman yang beriman kepada aku kemudian mati dalam keimanan tersebut. Siapa mereka itu? Ya, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Orang-orang yang tidak berjumpa dengan Rasulullah, yang beriman kemudian beriman kepadanya dan berharap mati dalam keimanan kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi ya ingin bertemu dengan mereka. Ingin bertemu dengan mereka. Nah, ini syafaat yang kedua. Dan setelah Rasulullah membuka pintu surga, maka yang pertama masuk dari umat-umat ini adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun umat Muhammad adalah umat yang terakhir, ya, maka umat yang pertama mendapatkan ya kemuliaan untuk masuk ke dalam surga. Walaupun Rasulullah adalah Rasul terakhir, tapi dia adalah Rasul yang pertama yang membuka pintu surga. Ini yang kedua. Adapun yang ketiga adalah syafaat pada kaum yang mana telah diperintahkan untuk masuk neraka, kemudian mereka diselamatkan tidak jadi masuk ke dalam neraka atas syafaat-syafaat tersebut. Yang keempat adalah fiman dakhalah min ahli tauhid,
ay yukhriju minha fayakhrujuna wa qad imtahashu wa saru fahman fayatrahuna fi nahril haya fayanbutuna kama tanbutul habba fi hamilis sail. Ini syafaat yang keempat pada orang-orang yang masuk neraka, dari orang-orang yang beriman, dari ahlut tauhid, kemudian mereka diperintahkan untuk keluar dari neraka. Dikeluarkanlah mereka dari neraka, di mana mereka telah terbakar oleh api neraka tersebut. Setelah dikeluarkan, mereka dimandikan pada nahrul hayat yang pernah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian tumbuh kembali daging-dagingnya, kemudian mereka kembali indah seperti apa yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Orang-orang yang telah masuk surga melihat orang yang pertama kali dimandikan di sungai tersebut, mereka mengira dialah orang yang pertama masuk surga. Bayangkan kaum muslimin betapa indahnya surga tersebut. Dan tentu indahnya surga tidak bisa dicapai dengan dengan amal yang kemudian tidak memiliki semangat di dalam kehidupan kita. Ini yang keempat. Adapun yang kelima, ma'asyal hadirin, asy-syafa'ah fi raf'i darajat aqwamin min al-jannah, itu syafaat pada mengangkat derajat kaum-kaum yang ada dalam surga. Dan ini tentu tidaklah khas bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tapi dimiliki oleh para nabi yang lain, para aulia, kemudian anak keturunan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dengan rahmatnya dari api neraka pada kaum-kaum yang diazab, kemudian mereka diangkat derajat, mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, ma'asyal hadirin, adalah asy-syafa'ah fi takhfif al-azab, syafaat untuk meringankan azab. Dan ini khusus bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, pada pamannya Abu Talib, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadisnya, dan yang lainnya diriwayatkan oleh para ulama hadis dalam kitab-kitab mereka. Artinya seperti yang kita pahami bahwa ketika Abu Talib diminta untuk masuk kepada Islam, kemudian yang telah selama ini yang telah membackup dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun pada akhirnya dia tidak mengucapkan kalimat tersebut, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar Allah berikan keringanan kepada pamannya. Ma'asyal hadirin rahimakumullah, masih banyak dalil-dalil dari nas-nas Al-Qur'an yang bercerita tentang syafaat, dan kemudian dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa syafaat itu adalah sebuah pertolongan yang akan diberikan, dan itu adalah ada pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan pada kaum-kaum yang telah disebutkan di dalam nas-nas, seperti diantaranya adalah orang-orang yang mati syahid, yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan memberikan syafaat untuk keluarga mereka. Yang mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan syafaatnya, di antaranya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena saat itu adalah saat yang sulit, saat yang sangat menakutkan dan menegangkan, dan mudah-mudahan kita diringankan dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mendapatkan ridha Allah tabaraka wa taala. Adapun pembahasan yang berikutnya adalah yang 135, hal yadkhulul jannah aw yanju minan nari ahadun bi amalih. Ini pertanyaan yang ke-135, apakah seseorang masuk ke dalam surga atau selamat dari neraka karena amal? Maka perlu kita pahami bahwa masuknya kita ke dalam surga atau selamatnya dari neraka apakah karena amal seseorang? Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebagaimana yang dinukil oleh muallif kitab, bahwa qaribu wasaddidu wa'lamu annahu la yanju ahadum minkum bi'amalih. Dekatilah sebuah kebenaran dan bersemangatlah, ketahuilah oleh kalian, kata Rasulullah, bahwa kalian tidak akan selamat dari neraka Allah Azza wa Jalla dengan amalnya, atau tidak masuk ke dalam surga dengan amalnya. Qalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, wala anta, kamu juga demikian ya Rasul?
Qala wala ana, saya juga tidak akan bisa masuk ke dalam surga atau selamat dari neraka dengan amal saya, illa ayataghammadanillah birahmatin minhu wa fadl, kecuali Allah Subhanahu wa taala merahmatiku dan berikan kemuliaan kepadaku. Dalam riwayat yang lain, saddidu wa qaribu, ya dekatilah kebenaran, ya wa qaribu, bersemangatlah dan dekatilah kebenaran, wa abshiru, dan bergembiralah kalian, fa innahu la yadkhula al-jannah ahadan amaluhu, bahwa seorang tidak akan dimasukkan ya ke dalam surga oleh amalnya. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana, saya juga tidak akan masuk ke dengan amal saya, illa ayataghammadinillah minhu birahmatin wa'lamu anna ahabbal a'mali ila Allah adwamuhu wa inqal. Maka Nabi di ujung hadis mengatakan, berpesan bahwa sebaik-baik amal di sisi Allah adalah amal yang tetap istiqamah, terjaga terus walaupun amal itu sedikit. Ya, ini perlu kita lihat dalam kehidupan kita. Amal yang terus terjaga itu lebih afdal di sisi Allah walaupun dalam jumlahnya tidak banyak. Ibadah, ya salat yang terjaga walaupun mungkin ya 2 rakaat duha misal, katakan seperti itu, yang terjaga itu lebih afdal daripada salat sekian rakaat kemudian setelah sekian lama kembali dilakukan, terputus oleh jarak, oleh waktu. Maka biasakan untuk kita melakukan amal, karena memang amal yang istiqamah itu adalah amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa seseorang tidak masuk ke dalam surga atau selamat dari neraka karena amalnya, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah curahkan kepada kita, yang Allah berikan kepada kita, ya karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah limpahkan kepada kita. Dan tentunya ya karunia dan rahmat Allah tidak akan didapat kecuali memang dengan amal itu sendiri. Tidak bisa kita pisahkan, karena sebab rahmat Allah dikarenakan ya amal-amal yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan pertanyaan yang ke-135 ini bisa kita pahami dengan baik, bahwa amal bukanlah jaminan menjadikan kita masuk ke dalam surga, namun amal yang kita lakukan adalah menjadi sebab ya turunnya rahmat Allah kepada kita, dan menjadi sebab kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan 2 pembahasan pagi ini bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza", barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala.